berminggu-minggu. Siapa yang nungguin video aku? Makasih yang udah komen-komen di bawah ya, udah kasih saran aku buat video kali ini. Nah, buat video kali ini aku mau ngapain nih? Ada yang kasih saran aku buat review facial foam buat kulit tipis. Oke, review facial foam khusus buat kulit yang udah tipis, atau lebih spesifik yaitu kalau kulit udah tipis kan pasti masuk dalam kriteria kulit sensitif. Karena kalau kulit sensitif kan nggak bisa sembarangan facial foam yang kita gunain, soalnya bakal ngefek ke kulit kita, entah itu makin kering, berasa ketarik, akhirnya jadi gatal, atau malah jadi jerawatan gitu. Nah, itu tema kita kali ini. Dan sekalian udah penasaran apa produk apa yang bakal aku kasih, kita masuk ke review aku. Ini adalah tarang, ini adalah Cetaphil. Cetaphil ini variannya Gentle Skin Cleanser. Ini yang buat face and body for all skin types. Oke, yang paling pertama aku lakuin biasanya adalah kita review packagingnya dulu. Nah, untuk packaging yang ini aku beli yang 500 ml. Kalau yang 500 ml itu biasanya dia pakai pump, jadi lebih higienis gitu dan enak aja gitu kan, tinggal mencet aja tuh kalau pakai. Soalnya kan ini buat kebutuhan di rumah, buat sehari-hari, jadi aku belinya sekalian besar kayak gini. Nah, untuk yang ukuran yang lain ada ukuran 250 sama 125 ml, itu biasanya tuh berbentuk tube gitu, jadi itu bisa buat travel size gitu. Jadi kalau kamu bepergian kemana-mana tuh kan nggak mungkin kan bawa segede ini kan, lebar begini kan, terus ada pumpnya gitu kan, pasti kan dia bakal belebar kemana-mana. Jadi aku saranin buat beli yang 250 atau 125 ml yang ada buka tutupnya gitu, ada tutupnya gitu, begitu. And then kita bahas packagingnya. Packagingnya kayak gini, kayak biasa, agak lebar gitu ya, bentuknya tabung tapi agak lebar gitu. Habis itu dia dominannya packagingnya warna putih dan ada tulisan biru Cetaphil di sini. Terus topnya warna biru, minimalis lah ya, pokoknya minimalis. Kayak gini dia bentuknya gitu. And then kita masuk ke review texture. Oke, kita coba teksturnya dulu ya. Penasaran gimana sih tekstur buat facial foam kulit sensitif tuh gimana? Tuh, dia tuh gel guys, gel yang kalau, jadi ini bisa dua nih ya, bisa dua pemakaian gitu maksudnya. Bisa pakai air atau tanpa air. Nah, kalau tanpa air dia langsung melted gini. Tuh, dia udah langsung melting. Jadi halus banget. Tuh, kalau ngangkat kotoran, ngangkat kayak light makeup tuh bisa. Tuh halus banget. Kalau yang nggak pakai air, kalian bisa pakai anduk, pakai tisu atau pakai kapas. Kalau lagi mager malam-malam tuh, itu enak banget nih. Karena kayak ini, itu masih kayak pertama kali facial foam yang bisa dipakai nggak cuma pakai air, tapi tanpa air pun bisa gitu kan. Enak banget. Kalau buat kayak capek hangout seharian atau udah capek kerja seharian, terus kayak aduh mager banget ke kamar mandi, kalian bisa banget nih pakai ini, bersihin muka pakai ini walaupun nggak pakai air gitu. Jadi teksturnya tuh gel gitu ya. Kalau dipakein air juga dia bakal melted juga. Jadi bener-bener cepet banget, halus gitu. Gimana ya maksudnya? Dia gentle kan karena dia gel ya. Jadi dia nggak kayak tipe-tipe facial foam yang lain yang mungkin harus digosok, akhirnya bikin kulitnya tuh kering. Kalau ini enggak, ini benar-benar masih lembab. Tuh lembab banget, masih lembab. Jadi aman gitu kan. Terus kita masuk ke klaim produk ya. Ini yang paling penting karena produk itu bisa ngeklaim A, B, C, D sampai Z, tapi kenyataannya mungkin kayak berbeda atau kayak too much nih gitu klaimnya. Oke, kita masuk ke klaim produk ya. Jadi satu, dia bisa digunakan tanpa air dan pakai air yang tadi aku jelasin. Jadi enak banget. Ini kayak baru pertama kali nggak sih facial foam bisa begitu. Biasanya kan kita ribet ya pakai facial foam, harus pakai air, harus ke kamar mandi dulu. Sementara kan kita kadang capek tadi gitu kan, mager. Kalau ini bisa fleksibel pakai air atau tanpa air tuh. Terus yang kedua, klaimnya dia bisa bikin pH kulit kita seimbang. Betul sekali, aku merasakan hal yang terjadi. Kenapa? Karena dia kan teksturnya gel dan dia waktu produknya itu kita olesin ke muka terus kayak biasa tuh, kayak cuci muka biasa gitu,
karena dia gel, jadi kulit itu nggak kering dan nggak berasa keangkat gitu kan, nggak berasa ketarik gitu, makanya jadi kayak perih gitu kan, apalagi kalau kulit sensitif gitu kan. Nah, ini yang harus digarisbawain. Kalau mindset kalian selama ini adalah, oh kalau gue cuci muka kalau nggak keset, kalau nggak ketarik, kalau nggak kering itu kayak nggak bersih, nggak, itu kayak big no, itu kayak salah banget. Kenapa salah banget? Karena justru facial foam yang ada kandungan deterjen atau busanya yang banyak itu malah justru bikin kulit kita tuh kering dan pH kita jadi kemungkinan tidak seimbang. Karena pH kalau seimbang kan kulit itu lembab dan kenyal begitu. Itu malah kalau dipakai jangka panjang itu malah bahaya karena bisa bikin kerutan. Kalau terus-terusan kayak gitu jadi bisa bikin kulit sensitif, kering, habis itu jerawatan, beruntusan tuh kemungkinan besar bakal kayak gitu. Nah, klaim yang ketiga yaitu cocok untuk semua jenis kulit. Nah, ini kan ditulisnya adalah for all skin types. Jadi yang pakai ini tuh bisa skin type yang kombinasi, kering, atau oily, atau bahkan sensitif. Nah, kulit aku tuh termasuk dalam sensitif ya, karena aku udah tes ke dokter kulit gitu. Dan katanya kulit aku super sensitif. Jadi nggak bisa pakai sembarangan gitu loh. Kalau pakai yang kayak yang ada busanya gitu kayak kering banget, ketarik, terus habis itu panas. Kalau aku yang panas, jadi susah lah gitu maksudnya, kan kita nggak nyaman begitu. And then formula bebas sabun tadi itu yang aku bahas teman-teman, karena dia tidak ada deterjen dan tidak ada kayak busanya gitu, jadi dia benar-benar aman. Terus habis itu tidak mengandung pewangi, benar banget. Oke, tadi belum review yang masalah itu ya, bau. Jadi ini benar-benar gak ada baunya. Ini udah gak ada bau, habis itu gak ada warna, dia transparan tadi warnanya. Jadi ini terus bentuknya gel, jadi benar-benar enak banget dibuat kulit sensitif karena itu pembersihannya gentle ya. Gentle itu lembut, gak kasar. And then dia non comedogenic. Nah, ini perlu digarisbawahi ya untuk tipe kulit jerawat atau acne prone. Jadi jangan pilih facial foam yang dia itu enggak non comedogenic. Kenapa? Karena kita kelihatannya udah cuci muka udah bersih, tapi kenapa kok dia jadi tumbuh komedo gitu kan? Kenapa? Karena dia nggak membersihkan keseluruhan gitu, nggak membersihkan kulit-kulit mati. Sementara kalau ini tuh dia membersihkan kulit-kulit mati juga. Dan dia tuh non comedogenic, yang artinya kalau ada sisa dari produk dia itu nggak menempel di permukaan kulit yang akhirnya bisa bikin komedo. Nah, komedo itu lama-kelamaan bikin kulit meradang yang kemungkinan bisa bikin jerawat itu gitu. Terus klaimnya adalah tidak membuat breakout atau iritasi, yaitu benar. Kenapa? Karena dia segentle itu, produknya itu gel, halus banget kalau di-apply ke kulit. Habis itu dia nggak ada bau, nggak ada warna, nggak ada busa. Itu bener-bener sehalus itu sampai aku bisa klaim bener itu kalau memang tidak bikin breakout atau iritasi. Habis itu gentle untuk kulit sensitif, gentle untuk kulit sensitif itu benar. Ini kayaknya specially buat kulit sensitif karena nggak ada facial foam yang ini ya, formulanya itu gel yang benar-benar kalau di kulit dia melted, iya kan berarti nggak ada gesekan sedikit pun untuk kulit sensitif. Sebenarnya kalau kulit sensitif itu kan pasti dia kulit yang udah tipis, abis itu yang kegores sedikit dia sakit, atau digosok-gosok dia panas, terus gampang jadi jerawat gitu, jadi banyak gitu aspeknya. Terus yang terakhir yaitu dia melembabkan, itu benar. Kenapa dia melembabkan? Karena dia teksturnya gel dan tidak ada busa. Nah, kalau kalian abis cuci muka pakai ini kayak ngerasa aneh nih, mukaku jadi licin gitu kan, jadi nggak keset, terus habis itu kayak nggak bersih. Itu bukan nggak bersih, say, emang dia ini formulanya itu melembabkan kulit dan menyeimbangkan pH kulit kamu. Jadi kalau dia licin gitu ya emang formulanya begitu. Ini justru yang bagus begini. Kalau kamu habis cuci muka ketarik, kering, itu malah aduh bye-bye nih, buat kamu pasti sakit gitu kan. Kulit kamu pasti sakit lah digituin, digosok-gosok, habis itu ketarik. Kalau aku sih berasa panas habis itu sih. Nah, untuk pemakaian yang lebih bagus gitu, jadi kan nggak mungkin kalau kulit tipis atau kulit berjerawat terus minta pakai ini doang terus semua permasalahan kulit reda, kan nggak mungkin ya kan, pasti kita butuh ikhtiar yang lain. Nah, bagusnya ini karena dia itu melembabkan dari awal, ini formulanya melembabkan,
Jadi ketika selesai cuci muka kan kulit kita tuh udah siap tuh, udah ready, udah lembab, terus pH kulitnya udah seimbang. Jadi abis itu kalau kita pakai moisturizer dia tuh lebih bagus lagi. Jadi kalau kita mau pakai skincare itu skincarenya tuh bakal maksimal, lebih maksimal. Nah buat tipe-tipe kulit yang kayak acne prone atau berjerawat, aku saranin abis pakai ini kalian pakai yang Centella asiatica yang aku review, itu aku punya video yaitu tentang Madagascar Centella asiatica yang ampul. Itu bagus banget buat ngempesin jerawat. Jadi itu pokoknya bagus banget lah dibuat ngempesin jerawat kalian. Dan itu kayak double trouble pakai ini tuh parah banget bagus. Kenapa? Karena ini kan juga dia bikin kulit kita tuh calming gitu kan. Nah, abis kalau kulit calming kan otomatis jerawatnya itu diredakan gitu loh peradangannya. Setelah pakai ini, kamu pakai lagi pakai yang Madagascar Centella asiatica ampul itu, karena dia itu juga untuk menenangkan kulit. Jadi kayak peradangan kulit kayak jerawat itu bisa lebih kalem, terus lama-lama memudar. Itu kan yang Anda mau gitu. Dan kalau kalian setelah pakai itu kan masuk essence ya. Setelah pakai essence kalian bisa pakai serum. Kalau kalian mau pakai serum yang terjamin bagus juga, aku udah ada reviewnya lagi ya, yaitu dari Sambaime yang True Chicha, itu juga bagus banget gitu ya. Jadi aku makasih yang udah kasih saran, jadi aku ada inspirasi buat bikin video ini. Dan buat dari kalian juga bisa komen di bawah kira-kira mau produk apa lagi nih yang aku review gitu. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Thank you.